Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin nanti sedikit agak berisik ya karena kendaraan lalu lalang. Dimana tempat saya saat ini berada tidak jauh di hadapan saya jalan raya, paling sekitar 7 nyampe 8 meter dari posisi saya tempat duduk. Sudah ada di seputaran kanan kiri belakang depan saya bahan bonsai baru, nanti ke depan konsepnya ekspos akar. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan di channel saya ataupun baru mengikuti di channel saya bergabung, bagaimana proses awal nyampe saat ini mau saya kerjakan, dan di video saya sebelumnya saya juga pernah update ya untuk hasil bahan dasar bonsai baru ekspos akar, mulai dari cara tanam, terus media tanam penempatannya seperti apa, teknik-tekniknya, mulai dari pembongkaran, penekuan, saya pernah update kesemuanya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau insya Allah nanti saya lampirkan videonya, linknya saya sisipkan di bawah deskripsi juga. Oke, kali ini saya mau melakukan pengecekan untuk tahap membuka dinding ground yang paling atas. Nah, nanti seperti apa? Mudah-mudahan ini nanti menjadi informasi untuk teman-teman seputar proses membuat bahan bonsai baru ekspos akar. Ini kurang lebih sekitar 3 bulan nyampe 4 bulan yang lalu ya, saya mulai dari awal tanam sejari, kurang lebihnya ada yang lebih kecil lagi. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Ini dia untuk bahannya yang sudah siap, akan saya lakukan proses pembongkaran dinding ground long yang paling atas. Di sini ada 28 bahan yang tertanam, tapi untuk yang tepat di hadapan saya di sini ada 18, terus yang 10 bahan lagi ada di pinggir jalan raya masuk kampung. Nah, di sebelahnya langsung itu nyampe di ujung sana saya tanami keseluruhan. Oke, saya mau melakukan pembongkaran tahap awal dari paling tampak depannya. Kita cek untuk besar batangnya sekian ya. Ini sudah sejempol tangan lebih karo pangkal batang bawahnya, hampir sejempol kaki, dan saya rasa akar sudah turun ke bawah sini ya. Oke, saya mau awali dengan pembongkaran yang paling di depan sini ya. Mungkin nanti ini kan saya lakukan pembongkaran secara massal dulu keseluruhan. Kalau akar sudah layak, mungkin akan saya lakukan penekuan atau pelintir. Nanti saya jeda dulu biar akar beradaptasi dengan matahari sama angin ya, karena kondisi saat ini akar masih tertimbun di dinding ground ini, jadi biar tidak stuck ya nanti. Tapi untuk teman-teman saya sarankan, seandainya pengen berproses seperti ini, lakukan pembongkaran terus tekuk, kondisikan untuk tumbuhan di atas terutama daun sehat ya, seperti ini ya, akan lebih cepat berproses. Oke, dengan kondisi besar batang seperti ini tentunya insya Allah akar di bawah sudah tembus ya. Saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu.
satu akar ya, masih kecil di sini. Saya akan cek yang sebelah sana, coba. Ini juga nampak ada akar yang kecil juga, ada 3. Kita cek dari sebelah sini ya, untuk akarnya seperti apa. Ini akarnya masih kecil-kecil semua ya. Coba saya cek dari sebelah sini ya, seperti apa. Sama semua ya, nampaknya akarnya masih kecil-kecil, masih seperti ini akarnya. Tapi dengan besar batang yang saya tampilkan tadi, saya rasa sudah ada beberapa akar yang besar, mungkin posisinya di tengah dinding ground ini ya. Nah, di sini juga sudah ada agak sedikit besar, nampak. Saya mau mencoba untuk melakukan pengecekan satu dinding ground ini dulu, saya lepas. Nanti seperti apa kalau seandainya dengan besar batang yang saya tampilkan tadi ini nanti seperti sesuai yang saya inginkan untuk besar akarnya, mungkin akan saya eksekusi untuk pembongkaran dinding ground secara massal keseluruhan bahan dasar bonsai waru ekspos akar yang ada di sini. Pas seperti apa yang saya bicarakan di depan tadi ya, sebelum saya lakukan pembongkaran dinding groundnya yang ke atas, saya cek di samping-samping cuman ada akar kecil-kecil yang paling besar sekian ya tadi pas saya cek. Dan saya bicara di depan tadi juga, pasti di as tengahnya dinding ground ada akar yang dominan. Nah, di sini pas sekali yang seperti saya harapkan. Pengennya saya pembongkaran itu pas besarnya sekian. Ini kalau sepuntung rokok lebih ya besarnya. Ada juga yang sepuntung rokok di sini. Variatif juga. Nah, kenapa ini tadi ada akar kecil sekian naik ke atas sampai pangkal batang bawah saya buang. Seperti pengalaman saya sebelumnya, saya belajar di lahannya tentunya. Dengan beberapa akar besar, kemudian ada akar kecil dari atas sampai ke bawah sekian. Kalau kita tekuk, kita pintir, dengan berjalannya waktu, sekian besar akar sekian itu nanti bisa sampai sejempol kaki ya. Nah, dan akar terkecil tentunya akan terhambat untuk pembesaran, lebih cepat yang akar paling besar. Nah, jadi di saat kita pintir dan pengembangan akar yang kita sisakan dominan itu hampir sejempol kaki, akar yang terkecil akan terjepit oleh akar-akar yang besar. Dan akhirnya saya pernah praktek juga ada beberapa yang mati yang akar terkecil. Dan di sini memang sengaja saya mempersingkat waktu. Akar-akar serabut yang kecil-kecil tadi saya buang semua.
Kenapa saya juga ada alasan, karena kalau kita biarkan akar yang kecil, kita biarkan begitu saja, akan menghambat untuk pembesaran akar yang kita pakai. Nah, sebenarnya nggak dibuang nggak apa-apa ya, nanti paling mati terus kering rontok sendiri, tapi alangkah bagusnya kita mempersingkat waktu, kita buang sekalian. Setelah itu saya lakukan ini tadi, saya cuci, saya standarkan pohon ini tegak berdiri dulu. Saya lakukan pemindahan pemancang di dinding ground yang di sini. Tadi di luar dinding ground ya, saya pindah ke dinding ground, saya luruskan, saya stabilkan normal pohon hidup. Nah, nanti untuk ke depan mungkin saya lihat sikon juga. Paling ini nanti sekitar 1 minggu kurang lebihnya akan saya lakukan untuk tekuk. Kalau untuk proses seperti ini biasa saya tidak lakukan pemupukan sengaja, dan daun di atas juga saya biarkan tanpa saya pruning. Nanti ke depan pas saya lakukan tekuk, proses tekuk atau pelintir, akan saya lakukan pruning keseluruhan daun ya di atas, tapi tetap saya pisahkan paling ujung, dan cabang-cabang kecil seperti ini tetap saya biarkan. Kemudian untuk pemberian pupuk nanti pas juga waktu proses pengerjaan tekuk atau pelintir pada akar bahan bonsai waru ini. Dan ini nanti mungkin masih banyak ya PR saya. Ada di sini yang saya siap lakukan bongkar, yang jauh di sana sekitar 18 bahan akan saya lakukan pembongkaran secara massal seperti pada contoh yang sudah saya tampilkan di sini. Dan untuk media tanam seperti ini jangan kita sia-siakan ya, jangan dibuang. Kita masih bisa pakai lagi, kita bisa campur pakai sekam sama pupuk kandang tentunya. Dan untuk tali rapiah seperti ini nanti juga masih bermanfaatnya di saat kita lakukan tahap proses lanjutan tekuk atau pelintir akar yang sudah saya bongkar tadi, bisa buat pengikat ya. Dan satu lagi untuk dinding karpet seperti ini ya, nah, ini nanti bisa dipakai kembali untuk proses membuat bahan bonsai ekspos akar. Ini kalau tidak salah sudah 5 kali ya saya buat untuk bahan waru ekspos akar, dan tentunya untuk jenis yang lain juga yang berkaitan dengan ekspos akar atau nanti ekspresi ya tentunya. Biasanya kalau teman-teman bahasa trennya neagari. Saya sarankan untuk teman-teman kalau beli karpet palang sekalian kualitasnya yang bagus ya, sedikit mahal tapi kualitas bagus, kita bisa pakai berulang-ulang. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa, akan selalu saya berbagi videonya ke depan untuk tekuk bahan bonsai waru ekspos akar. Masih banyak PR yang nanti saya mau lakukan bongkar massal di sini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat teman-teman berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.